Saya tidak tega. Mending begitu daripada kita punya keturunan. Nanti kalau ada banyak orang tahu kalau raja dari Hastinapura itu punya keturunan wujudnya bungkus, ya pasti malu 7 turunan, Prabu. Bagaimana ini Kakang? Anak kita lahir dalam keadaan bungkus. Aku juga tidak tahu, Adinda. Aku sudah mencoba menggunakan berbagai macam senjata untuk memecahkan bungkusan dari anak kita, tapi tidak kunjung bisa pecah. Bahkan senjataku yang aku gunakan sampai patah untuk memecahkan bungkusan ini, Adinda. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Dewa Bayu? Semoga dia bisa memberikan pituduh kepada kita, Dewi. Kemarin juga dari usulan Haryo Sengkuni, bayi kita disuruh dibuang di alas atau hutan, Dewi. Baiklah Kakang, mari kita berdoa kepada Dewa Bayu. Akhirnya Dewa Bayu pun turun mendengar doa dari Kunti dan Pandu. Hormatku pada Sang Dewa Bayu. Ada apa gerangan, Kunti? Kamu berdoa kepadaku, Pandu? Mohon ampun Dewa. Anak kita yang lahir ini wujudnya tidak seperti manusia biasanya, namun wujudnya adalah bungkus. Dewa, bagaimana saya sudah menggunakan berbagai macam cara untuk memecahkan bungkusnya, namun alhasil tidak mendapatkan hasil apa-apa, Dewa. Bahkan sampai pusaka yang saya gunakan sampai patah untuk memecahkan bungkus ini. wah Kunti, Pandu, sudah takdirnya anakmu yang kedua ini akan mengalami nasib yang sangat buruk di awal. Tapi ingat, berkahnya ada di akhir. Asingkanlah bungkus ini ke hutan Krondowahono. Maka tunggulah hingga bayi ini bisa lahir. Oh, seperti itu, Dewa. Saya sudah diberi usulan dari Patih Haryo Sengkuni untuk membuang bayi ini di alas Krondowahono. Ternyata seperti itu yang ditakdirkan oleh Dewata. Betul, Pandu. Maka cepat laksanakan untuk membuang anak bungkus ini ke alas Krondowahono. Nanti kelak saat sudah titi wancinya, sudah waktunya, bayi ini akan pecah bungkusnya dengan sendirinya. Terima kasih Dewa atas pituduhnya. Baik, kalau sudah selesai saya pamit dulu. Akhirnya Betara Bayu pun pergi pamit. Berdasarkan perintah dari Betara Bayu, akhirnya Pandu dan Kunti melaksanakan perintahnya untuk membuang bungkusan ini ke hutan sesuai dengan arahan dari Sengkuni. Prabu Pandu akhirnya memutuskan untuk mengasingkan bungkusan tersebut ke hutan Krondowahono atas saran Patih Sengkuni yang sangat bijaksana dan penuh pengertian. Baiklah, kalau begitu Haryo Sengkuni, bungkusan ini akan aku pasrahkan kepada kamu untuk ditaruh di alas atau hutan, tapi saya tetap akan mengawasinya. Saya utus kamu untuk mengawasinya. Baiklah Prabu, akan saya laksanakan. Bungkus ini aku taruh di dalam hutan, nanti biar dimakan hewan buas. Dan Prabu Pandu gagal memiliki putra laki. Hidup para Korawa, hidup para Korawa. Dan begitulah bungkusan bayi malang itu diasingkan ke hutan Krondowahono sendirian, tanpa teman, apalagi telepon pintar untuk berselancar di dunia maya.
Kasihan sekali ya. Jika sudah dewasa nanti, mungkin dia bisa menjadi tokoh berpengaruh dalam dunia bertahan hidup di hutan, atau bahkan bintang iklan produk kegiatan luar ruangan. Bathara Narada, sang utusan kahyangan yang terkenal paling mutakhir informasinya, tidak tega melihat nasib sang bayi. Beliau pun memutuskan untuk ikut mengamati dari jauh sambil sesekali menggaruk kepala kebingungan, mungkin juga sambil memeriksa sinyal wifi ya. Mrekencong waru doyong pak pong kali jote sapa sing gawe. Ini di sini kok ada bayi berwujud bungkus di dalam hutan ya. Kasihan sekali. Semoga engkau diberkahi nak, dan aku akan memberikanmu kekuatan bisa hidup di dalam bungkus ini selama 12 tahun ini. Barokahku menyertaimu bayi bungkus. Akhirnya Bathara Narada pun pergi kembali ke kahyangan Jogoreng Salowo. Waktu terus berlalu, dan kian lama bungkusan itu semakin besar, hingga sebesar manusia dewasa. Hingga bungkusan itu seakan-akan memiliki nyawa, bergerak ke sana kemari, menggelinding ke sana kemari, menghancurkan hutan Krondowahono karena gelindingannya. Hal itu membuat para dewa kaget dan gempar di kahyangan mendengar berita yang terjadi. Bathara Narada pun turun ke Marcapada untuk melihat bagaimana gerangan yang terjadi dengan bungkusan bayi dari Pandu dan Kunti tersebut. Mrekencong waru doyong pak pong kali jote sapa sing gawe. Aduh, bungkusan besar ini dulunya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Sesudah besar kok malah bisa merusak macam-macam pohon, macam-macam binatang pada lari gara-gara ada bungkusan yang besar ini menggelinding ke sana kemari. Waduh. Jika terus begini, kapan ini bisa keluar bayinya ya? Nanti malah nggak bisa main layang-layang kalau di dalam terus. Hamba harus mencari cara untuk memecahkan bungkusan ini. Mungkin harus menggunakan jurus dobrak pintu ala pahlawan super ya. Oh iya, saya ingat Sena, seorang gajah Sena, seekor gajah raksasa yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan tinggal di hutan ini. Gajah Sena ini terkenal suka mengamuk jika sedang lapar. Tetapi sebenarnya hatinya baik, tidak seperti preman di pasar. Narada pun berpikir, mungkin ya ini ya, amukan gajah Sena bisa menjadi solusi. Ide yang aneh, tapi patut dicoba daripada tidak ada ide sama sekali ya kan. Bathara Narada pun pergi mencari gajah Sena. Hop, berhenti gajah Sena. Jangyang Bathara Narada, aku lapar Bathara, butuh makan. Mrekencong waru doyong pak pong kali jote sapa sing gawe. Gajah Sena, hari ini Jawata punya tugas untukmu, yaitu memecahkan bungkus yang ada di hutan Krendawahana ini. Bungkus itu mengganggu ketenangan dari hutan ini. Maka kamu saya tugaskan untuk memecahkan bungkus tersebut, Gajah Sena. Baiklah Bathara, saya akan menjalankannya. Berkahku menyertaimu Gajah Sena. Baiklah, saya akan melaksanakannya.